Kami bahwa saat itu sebenarnya dalam ekspos pun diajukan penetapan tersangkanya bukan cuma Harun Masiku, tapi juga Hasto. Jadi nama Hasto itu memang harusnya diekspos juga pada disampaikan di ekspos. Cuman waktu itu pimpinan nggak setuju. Siapa yang nggak setuju? Berapa persen Harun Masiku ini bisa ditangkap? Pastinya Harun Masiku akan segera ditangkap. Ya mungkin 95 lah gitu ya. 95% Anda yakin? Saya yakin akan segera ditangkap. 3 kata untuk Harun Masiku. Menyerahkan diri. Segera menyerahkan diri. Segera menyerahkan diri. Halo, apa kabarnya? Kembali lagi di On Point with Adisti Larasati. Nah, hari ini ada banyak sekali berita yang kemudian cukup menghebohkan. Salah satu yang kemudian pekan ini cukup menghebohkan adalah soal penetapan tersangka terhadap Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto terkait dengan dugaan suap Harun Masiku. Termasuk juga soal dugaan adanya perintangan penyidikan. Nah, di hari ini saya kedatangan tamu spesial. Wakasatgasus Polri yang dulunya merupakan mantan penyidik KPK, penyidik senior KPK, Mas Novel Baswedan. Assalamualaikum Mas Novel. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar? Baik, alhamdulillah, Mbak Listi. Oke, Mas, ini kan kalau kita lihat ya, di pekan-pekan ini lagi gonjang-ganjing ini KPK, begitu ya, PDI Perjuangan setelah KPK resmi menetapkan nama Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ini sebagai tersangka dugaan suap Harun Masiku, termasuk juga dugaan perintangan penyidikan. Nah, Anda, Mas Novel Baswedan, sebagai penyidik senior kala itu di KPK, punya cerita apa sih waktu itu? Katanya 2020 mestinya Mas Hasto ini sudah, katanya ya, informasi ini betul nggak sih sebenarnya sudah dari 2020 ini seharusnya sudah menjadi tersangka? Ya. Saya tidak ikut dalam proses OTT. Saya bukan yang menangani perkaranya. Tentunya saya tidak tahu persis detailnya. Cuman di tahun 2020 waktu itu ya biasalah kalau pembahasan suatu perkara yang baru di OTT begitu biasanya itu saling diskusi ya untuk hal-hal yang terkait dengan konstruksi hukum dan lain-lain. Biasanya yang diajak diskusi adalah penyidik-penyidik senior. Termasuk Anda? Ya, saya ajak diskusi. Dan waktu itu pembahasan soal ada kaitannya Hasto dalam suatu perkara itu dibicarakan gitu. Dan saya tidak ikut eksposnya, tapi setahu saya dari beberapa cerita kawan-kawan yang lain, apalagi kawan-kawan yang ikut ekspos kan banyak yang di-TWK-kan tuh. Jadi saya juga sempat ngobrol loh salah satunya ya. Karena kan sekarang gabung kan, jadi pada cerita. Nah dari cerita itu kemudian saya bisa memahami bahwa saat itu sebenarnya dalam ekspos pun diajukan penetapan tersangkanya bukan cuma Harun Masiku, tapi juga Hasto. Jadi nama Hasto itu memang harusnya diekspos juga pada disampaikan di ekspos. Cuman waktu itu pimpinan nggak setuju. Siapa yang nggak setuju? Saya nggak tahu kan, karena saya nggak ikut ekspos kan. Cuman memang dalam dinamika ekspos itu biasanya ada diskusi, ada perbincangan di sana. Tapi salah satu hal yang kemudian diputuskan itu adalah mungkin ya, saya nggak tahu persisnya. Cuman sepertinya waktu itu yang saya pahami dari cerita kawan-kawan itu adalah setelah Harun Masiku tertangkap baru dibahaslah soal Hasto. Itu yang fakta yang terjadi yang dibahas di tahun 2020. Jadi bukan tiba-tiba sekarang baru itu enggak. Saya rasanya enggak begitu. Jadi memang ini bukan ujuk-ujuk sebenarnya di 2020 ini memang sudah seharusnya nama Hasto Kristianto itu diekspos. Ya, mungkin akan berbeda kalau saat OTT setelah menangkap penerima waktu itu Wahyu Setiawan kalau nggak salah ya dari KPU itu Harun Masikunya tertangkap dan Hastonya kemudian tertangkap. Mungkin akan berbeda keadaannya. Tapi kan waktu itu kan prosesnya ternyata ada kendala tuh. Jadi ada drama ya? Ada drama. Dramanya banyak dibahas kok. Banyak dibahas ya. Dan kita akan membahasnya lagi. Oh gitu. Oke. Nah kalau misalkan jadi pertanyaan kemudian, apa sebenarnya alasan kemudian nama Hasto Kristianto di 2020 ini di hold untuk diekspos bersama dengan Harun Masiku? Benarkah ada invisible hand begitu yang kemudian mengatur jangan dulu deh gitu? Ya, saya
mendengar cerita dari kawan-kawan. Dan kawan-kawan rasanya sudah bicara di media kan. Hari ini sudah banyak yang bicara terkait dengan Firly Bahuri yang waktu itu 2020 menyampaikan ke media saat proses penangkapan itu sedang berjalan. Dan ini kan nggak pernah tuh pimpinan KPK kalau ada OTT biasanya tidak mungkin menyampaikan sebelum proses OTT itu selesai gitu. Setelah selesai ya baru itu sebagai transparansi disampaikan. Tapi yang terjadi adalah pada saat Wahyu Setiawan ditangkap di bandara dan beberapa lama kemudian rasanya Firly Bahuri menyampaikan. Tapi seperti apa faktanya saya nggak tahu. Cuman itu yang disampaikan dan menurut saya bisa jadi itu menjadi persoalan. Kenapa? Karena dengan tersampaikan ke publik, kemudian orang-orang yang ada kaitan bisa kemudian menghilangkan bukti, lari, sembunyi dan lain-lain. Dan itu pasti akan mengganggu dalam proses OTT. Ada unsur kesengajaan di situ? Mesti ditanya sama Firly ya. Tapi kan memang. Tapi masa iya nggak paham karena sebelumnya pernah jadi deputi kan. Artinya kan pengalaman dan paham sekali soal itu. Seharusnya. Harusnya. Jadi. Tapi kalau hati siapa yang tahu? Oke, jadi memang seharusnya ketika proses OTT itu berlangsung. Ya. Di KPK biarkan selesai dulu, setelah itu baru expose, setelah itu baru ada informasi rilis gitu ya? Iya. Biasanya penyampaian itu gini. Kenapa pada saat itu ada treatment spesial semacam itu? Ya itu kan Firly yang treatment. Jadi itulah yang kemudian menjadi pertanyaan. Di internal KPK waktu itu juga banyak, loh kenapa kok tiba-tiba keluar ini? Oh ternyata di berita dilihat keluarnya dari sumbernya dari Firly. Ini yang kemudian orang banyak bertanya, loh kenapa kok begitu? Dan biasanya, kalau tadi Mbak Disti nanya biasanya bagaimana? Biasanya tuh proses OTT kan salah satu pelaku atau penerima itu tertangkap. Maka pemberinya dan lain-lain akan ditangkap juga di waktu yang berdekatan. Setelah semua terselesaikan dan ada upaya untuk menjaga agar bukti-bukti status quo untuk tidak lanjut nanti dalam proses penyidikan, baru kemudian itu dirilis. Nanti proses selanjutnya adalah setelah expose. Setelah expose nanti diputuskan apakah itu naik penyidikan, tersangkanya siapa, itu baru konferensi pers pimpinan KPK atau juru bicara. Biasanya begitu ya, tapi ini kan nggak lazim tuh. Prosesnya masih berjalan, tiba-tiba pimpinan KPK ada yang menyampaikan. Dan pimpinan KPK-nya adalah orang yang punya pengalaman di KPK sebelumnya. Dia pernah jadi deputi dan dia paham mekanisme itu. Gitu. Kalau berarti masuk juga menghalang-halangi juga dong kalau kayak gitu. Kalau itu dilakukan dengan sengaja, dengan maksud, maka itu upaya menghalang-halangi. Menghalangi atau upaya menggagalkan suatu proses OTT yang dilakukan. Masuk kategori sengaja atau enggak nih? Nah itu, harus dikonfirmasi. Rasanya KPK sekarang sedang saya dengar di berita ya, KPK sepertinya ingin mendalami itu. Dan memang itu harus didalami, karena begini, seandainya betul itu adalah suatu perbuatan untuk menghalangi, itu, atau istilahnya kita sering bilang obstruction of justice ya, itu adalah suatu kejahatan serius. Kenapa? Obstruction of justice biasanya dilakukan oleh pihak luar. Loh ini kok justru malah? Ini pihak dalam. Nah ini kan kejahatannya kuadrat nih. Kalau betul itu terjadi. Makanya menurut saya mendalami fakta itu untuk memastikan benar apa tidaknya. Kalau benar diupayakan untuk bisa dibuktikan dan ditindak dengan serius, itu penting. Karena agar perbuatan serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari. Menurut saya penting sekali. Itu harus didalami ya, dan harus didalami dan penting didalami. Dan Anda melihat KPK yang sekarang akan mendalami itu? Saya lihat di berita itu dibahas, sepertinya ada ya, tapi saya nggak tahu tentunya kan. Tapi di berita kan saya lihat di berita, oh itu dibahas, berarti oh ini bagus langkahnya nih. Ya kita sih berharap itu benar-benar didalami begitu ya, karena ya kita tahu itu sudah dari 2020. Nah banyak sekali cerita sebenarnya Mas Novel soal bagaimana ketika OTT itu di 2020, Wahyu Setiawan pada saat itu di bandara, kemudian di operasi tangkap tangan yang menerima, berarti kan penerima suap pasti ada pemberi suapnya begitu ya, kemudian dikejar. Nah, benarkah memang kemudian ada upaya untuk
bukan mengumpet ya, saya bilang menyembunyikan di situ, menyembunyikan Harun Masiku dan juga beberapa nama lainnya begitu ya, benar nggak sih? Ya, memang ini menarik ya. Tentunya disembunyikan atau dia melarikan diri itu kan menjadi pertanyaan. Orang sering bilang kalau Harun Masiku ini nanti tertangkap, maka orang-orang yang menyembunyikan, kalau itu betul menyembunyikan, itu akan bisa terungkap dan itu sebagai kotak Pandora gitu. Tapi saya menduganya ada kotak Pandora yang lebih besar lagi loh. Tapi ini dugaan penyidik ya, mantan penyidik gitu. Apa itu? Itu saya belum bisa ngomong kan. Alah, masih rahasia. Kan dugaan masih. Saya meyakini paling tidak, bahkan bukan hanya menduga, saya meyakini ada kotak Pandora yang lebih besar lagi. Dan itu mestinya diungkap. Agar apa? Agar kalau itu benar ya, perbuatan-perbuatan seperti itu jangan sampai kemudian ditiru oleh orang lain. Kalau ada pola-pola untuk menutupi kejahatan tertentu, terus ada upaya menutupi perkara-perkara yang dianggap kecil, maka itu menjadi persoalan. Tapi kalau diungkap dengan lengkap, dengan jelas, maka tentunya kita berharap pola-pola perbuatan seperti itu nggak terjadi lagi. Tapi benar nggak sih ada upaya untuk menyembunyikan itu pada saat Wahyu Setiawan ditangkap gitu? Salah satu kompleks yang ya bisa dikatakan dengan security maksimal gitu. Ada informasinya bahkan... Di mana itu, Pak? Nah, pasti kan Anda juga tahu. Pertanyaan mesti spesifik dong ya. Anda kan juga tahu gitu di salah satu tempat ibadah, bahkan tim-tim penyidik yang kala itu ingin langsung menyergap begitu, kemudian ada terdistraksi atau ada upaya itu, benar nggak sih? Sebetulnya itu sudah dibahas di media juga. Maksudnya PTIK kan? Iya, itu. Ya. Dan saya pikir begini. Memang ada fakta itu, di mana pada saat petugas KPK bekerja, ada seperti tindakan untuk menghambat atau menghalangi. Apapun justifikasinya lah, itu menurut saya kuat dugaan bahwa itu upaya menghambat atau menghalangi. Dan kejadian itulah yang kemudian membuat penangkapannya menjadi lebih sulit atau menjadi peluang lolosnya Harun Masiku. Dan itu kejadian di tahun 2020 ya. Artinya gambaran betapa perkara ini bukan perkara biasa. Kalau hari ini orang bilang bicara politik-politik ya, 2020 juga ada politik-politiknya loh. Ada drama-dramanya loh gitu loh. Jadi ada persoalan-persoalan seperti itu. Dan dalam konteks penegakan hukum, hal-hal seperti ini tidak boleh dianggap atau dimaklumi ya. Harus dilihat sebagai persoalan serius. Bahkan ke depan, kalau kita nggak ingin bicara mundur ya, paling tidak kalau kita bicara ke depan, jangan sampai peristiwa-peristiwa seperti itu terjadi lagi. Ada OTT, petugasnya dihambat, dikerjai, dan yang menghambatnya menggunakan menggunakan kewenangan negara gitu. Jadi kan salah jadinya. Dan ini masalah serius. Jangan sampai terjadi lagi yang seperti itu. Ya, kita juga berharap jangan sampai terjadi lagi kemudian kasus-kasus Harun Masiku dan semacam ini begitu ya. Drama-drama panjang jadinya. Nah, itu dia masalahnya Mas Novel, ini dari 2020 loh sampai 2024 begitu ya. 2025 sekarang kan. Iya, 2025 ya benar lagi saya 2025 benar. Nah, sejumlah petinggi dari PDI Perjuangan kita tahu sudah diperiksa oleh KPK. Salah satunya adalah mantan Menkum Yasona Lauli pada saat itu. Menkum. Kemudian juga sebelumnya ada Hasto Kristianto sebelum ditetapkan menjadi tersangka. Itu juga sempat ada drama soal penyitaan telepon seluler dan juga buku catatan. Nah, itu gimana tuh? Jadi sebenarnya itu memang kewenangan seorang penyidik nggak sih gitu? Atau gimana? Yang mana nih yang dimaksud? Yang Hasto dulu. Yang pada saat itu kan lagi rame tuh di aku lupa bulan apa. Faktanya apa? Dia datang bawa handphone yang punya disita. Itu melalui asistennya tanpa sepengetahuan Hasto Kristianto. Boleh. Nggak masalah? Boleh. Penyidik berwenang melakukan penyitaan terhadap barang yang diduga hasil alat atau ada bukti di dalamnya. Boleh. Masalahnya di mana gitu? Jadi itu sebenarnya nggak bermasalah begitu ya? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Karena prosesnya orang, saya nggak tahu ya, apakah ada hal lain yang kemudian itu menjadi persoalan. Tapi kalau asistennya atau pegawainya atau stafnya gitu ya, itu kemudian bawa handphonenya diperiksa dan kemudian disita, itu boleh. Penyidik berwenang.
Itu pada saat masih diperiksa sebagai saksi, ya kan, beberapa bulan yang lalu, begitu ya. Diperiksa sebagai saksi ataupun tidak diperiksa sebagai saksi boleh. Oh iya. Ya. Jadi kalau dalam konteks menyita, sepanjang memang diyakini ada bukti boleh. Oke, yang kita juga dan seandainya, saya potong sedikit. Seandainya tindakan itu dianggap sebagai tindakan yang salah, ada mekanisme pengujiannya, yaitu pra-peradilan. Termasuk juga soal penetapan tersangka Hasto Kristianto. Penetapan tersangka, penyitaan kalau dianggap sebagai permasalahan, diuji di pra-peradilan bisa. Karena itu mekanisme atau proses tindakan penyidik untuk melakukan tindakan proses penyidikan itu diatur tata caranya dan diatur dalam hukum acara yang kalau dia melanggar itu bisa kemudian diuji di pra-peradilan. Oke. Itu soal Sita oke lah, sudah beberapa bulan yang lalu pada saat pemeriksaan sebagai saksi, kemudian ditetapkan menjadi tersangka, tidak lama setelah itu kemudian barulah ada penggeledahan. Nah, biasanya penggeledahan itu kan dilakukan sebelum adanya penetapan tersangka. Lah ini kok udah ditetapkan tersangka terus baru digeledah. Itu gimana tuh? Nggak terlambat nggak sih? Maksudnya terlambat nggak sih? Soal terlambat apa nggak terlambat tentunya hal yang berbeda. Tapi kalau boleh apa tidak, yang boleh. Menggeledah itu tidak harus sebelum tersangka. Setelah tersangka, digeledah pun boleh. Jadi penggeledahan mestinya nggak ada persoalan. Apakah itu sepanjang penyidik memerlukan tindakan untuk mencari alat bukti atau mencari keberadaan tersangka, dia boleh menggeledah. Dan itu diatur dalam undang-undang. Tentunya pada mekanisme perizinan atau persetujuan pengadilan. Boleh. Oke, tapi telat nggak sih kalau misalkan ngegeledahnya baru beberapa hari kemarin? Nah, itu kan yang jadi persoalan. Kalau telat apa tidak, begini. Contohnya begini. Bisa jadi ada bukti yang ditaruh di suatu rumah. Ya kan? Terus kemudian pada saat kejadian, barang bukti itu dipandang perlu digeledah. Tapi bisa jadi ternyata ada bukti yang dipindahkan ke suatu tempat dan kemudian merasa penyidik yakin bahwa itu tempatnya ada di sana, maka penyidik boleh menggeledah. Jadi kalau kita bicara terlambat apa tidak, relatif sekali. Contohnya begini, bukti itu ternyata mobile gitu. Tapi setelah sekian lama dipindahkan ke suatu tempat, kan boleh digeledah untuk dapetin bukti itu. Apakah terlambat? Pasti tidak, karena bukti itu baru berpindah. Nah, makanya terlambat apa tidak itu sangat relatif. Sangat relatif. Oke. Nah, yang kemudian menjadi perhatian kita juga adalah ketika penetapan tersangka dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan PDI Perjuangan ini politik lah, syarat dengan politis gini segala macam. Nah, kalau dari pandangan penyidik senior KPK, politis nggak sih nih? Bukan penyidik senior, mantan penyidik. Mantan penyidik senior. Nanti dikirain saya mewakili KPK. Tapi gini, politis apa tidak politis, saya tidak kompeten ya. Saya bukan orang yang memahami soal politik ya. Tapi rasanya tindakan-tindakan yang dilakukan itu memang ada alasannya. Contohnya penetapan tersangka. Sebagaimana saya katakan tadi, memang dari 2020 pun sudah dibincangkan soal kaitan dengan Hasto. Soal tindakan-tindakan lain dan segala macam itu jelas ada. Kalau dibicarakan soal politik apa tidak, ya memang sulit ya, karena setiap kasus ditarik ke politik bisa saja gitu. Tapi masalahnya adalah yang paling penting adalah ada nggak fakta perbuatan, ada nggak bukti-buktinya. Kalau itu ada, saya kira sangat lumrah atau lazim tindakan-tindakan dilakukan, memang harusnya begitu. Kalau mau diuji, sebetulnya ada alat buktinya apa nggak sih? Ada mekanisme di pra-peradilan. Ada mekanisme. Dan itu memang langkah hukum yang bisa dilakukan ketika memang mau menguji itu semua. Betul. Soal penetapan tersangka termasuk juga untuk menguji bukti-bukti tadi ya. Oke. Nah, ini yang kemudian juga menarik ya, Mas Novel. Mantan kader PDI Perjuangan Effendi Simbolon meyakini ini soal ada tidaknya sebenarnya campur tangan atau invisible hand begitu ya, penguasa pada saat itu begitu ya. Kita akan lihat dulu cuplikan dari Pak Effendi Simbolon yang merupakan mantan kader PDI Perjuangan. Kita lihat bersama. Ini nggak hanya sebatas seorang Hasto, saya kira. Ini harus tanggung jawabannya dari ketua umumnya dong. Ketua umumnya yang harus bertanggung jawab. Dia meletakkan jabatan kan itu satria juga. Setahu saya justru Pak Jokowi bantu dia.
Tahu saya selama ini. Buktinya kan sampai dengan periode pengurus pimpinan KPK yang lama kan tidak pernah ada dikutak-atik. Ini kan periode yang baru. Nah, itu tadi kita dengarkan bersama mantan kader PDI Perjuangan yang mengatakan justru Pak Jokowi yang bantu dia, setahu saya selama ini. Nah, gimana nih? Saya nggak tahu ya. Tentunya itu di luar kompetensi saya gitu. Karena kalau saya tentunya bicara saya praktisi hukum, saya juga bidang hukum pendidikan saya dan pengalaman saya. Jadi kalau bicara terkait dengan yang disampaikan tadi, Effendi Simbolon, saya nggak bisa menilai, nggak bisa mengukur. Dan tentunya lebih banyak kepada persepsi rasanya. Kalau saya begitu ya, saya nggak bisa mengukur persepsi juga kan. Atau mungkin dia bicara fakta yang dia tahu, saya nggak tahu. Oke, kita juga nggak tahu ya sebenarnya. Oke, nah ini juga menarik ya. Selain nama Effendi Simbolon yang kemudian juga mengatakan justru Pak Jokowi yang bantu dia setahu saya selama ini. Nah, ada juga nih mantan penyidik KPK yang kala itu masuk dalam tim untuk menyelidiki kasus Harun Masiku dan juga Hasto Kristianto. Ini dia kita akan saksikan juga pernyataannya. Ada Bung Ronald kalau tidak salah ya. Kita lihat. Sinyal, ya. Kita akan lihat nih. Oke, ada dari internal sendiri nggak sih Bang? Tadi di BAP saya sampaikan emang lebih dari situ sih. Ya salah satunya yang bisa saya sebut ya jelas dari Firly Bahuri itu sendiri. Gitu. Perintahnya seperti apa Bang? Apanya? Waktu itu. Setiap kali saya melakukan penggeledahan atau juga melakukan pemeriksaan atau juga sempat kan viral ya dulu ya pengen melakukan penggeledahan di kantor DPP ya, cuman itu selalu disebut jangan dulu sedang panas dan semacamnya. Itu sering saya sampaikan juga bahwa kita reda dulu temponya biar sedikit adem dulu lah ya kan. Dan itu saya sampaikan juga. Nah, itu dia tadi. Mantan anak buah ya, berarti gimana? Dia bukan anggota Satgas saya, tapi di Satgas yang lain. Jadi gini, kalau dibicarakan apakah ada upaya untuk menghambat penggeledahan, saya nggak tahu, tapi ya bersangkutan menyampaikan itu dan bisa jadi itu benar kan, karena dia yang menghandle atau yang melakukan tugas itu. Jadi ketika melakukan tugas itu mau menggeledah dan kemudian dilarang contohnya. Tapi apakah itu adalah suatu tindakan untuk menghambat atau menghalangi, saya nggak tahu. Bisa saja kemudian pimpinan menganggap atau menilai dari pertimbangan-pertimbangan lain ya, saya nggak tahu. Tapi kalau yang menurut saya yang paling tanda kutip fatal itu adalah ketika menyampaikan ke media pada saat proses sedang berjalan. Itu fatal menurut saya. Karena dampaknya mengganggu proses pengungkapan yang dilakukan. Jadi semacam sinyal untuk bisa membocorkan nggak sih? Iya, seperti, ya bisa kalau itu kemudian sengaja, itu membocorkan. Dan bukan hanya gagal satu perkara. Membocorkan dengan cara begitu, itu bisa membahayakan kepada anggota yang sedang atau petugas yang bekerja di lapangan. Kalau kemudian biasanya kalau operasi tangkap tangan itu kan operasi tertutup ya. Operasi senyap. Senyap lah ya. Tapi kemudian kalau dibocorkan begitu, itu bisa kemudian ada serangan kepada petugas yang ada di lapangan. Jadi bahaya betul. Bukan hanya terhadap gagalnya suatu operasi, tapi juga bisa membahayakan petugas yang bekerja. Itu yang terjadi. Dan justru itu dilakukan oleh seorang pimpinan KPK. Kalau dia sengaja, itu perbuatan jahat sekali. Kalau dia sengaja melakukan itu, dia jahat sekali. Tapi kan tentunya sengaja apa tidak sengaja harus dibuktikan. Kalau dia sengaja, harus diusut dalam perkara tidak pidana. Karena itu obstruction of justice. Upaya menghalang-halangi. Oke, menarik sekali. Termasuk juga tadi disinggung soal mantan penyidik KPK ini, Bung Ronald yang mengatakan sebenarnya kita ingin mengupayakan adanya penggeledahan di DPP. Kemudian Pak Firly mengatakan sesuai dengan tadi Bung Ronald mengatakan jangan dulu deh, redam dulu sampai semuanya adem. Nah, ini gimana nih? Iya. Bisa jadi itu yang disampaikan, tapi kan tentunya apakah itu tindakan itu dilakukan karena ada motif atau karena pertimbangan lain kan nggak tahu ya. Tentunya proses untuk diperiksa dan lebih jelas itu menjadi penting untuk mengklarifikasi. Tapi bukan hanya itu loh. Setelah Harun Masiku kabur, setelah sekian lama kan dibentuk tim oleh Ketua KPK. Timnya itu adalah tim
untuk mencari. Di antaranya ada rekan saya Harun Al-Rashid, Raja OTT ya. Ada juga Pak Damanik, ada beberapa lagi yang lain. Tapi kan sebagian besar dari mereka kemudian disingkirkan semua dengan TWK. Nah, inilah fakta-fakta yang terjadi dan kemudian itu menjadi bagian dari terhambatnya proses atau penangkapan Harun Masiku dan tidak selesai-selesainya atau menjadi drama-drama dalam penanganan perkaranya. Dan kalau apakah itu dua hal yang saling tidak ada kaitan? Saya kok yakin bahwa itu ada kaitannya. Jadi kalau itu adalah suatu kesengajaan, itu menjadi bagian dari perbuatan lain untuk menghambat atau menghalangi suatu proses perkara. Tapi itu menurut saya tentunya semua harus diklarifikasi. Oke. Nah ini kan juga menarik ya ketika yang memang semestinya 2020 yang lalu sudah selesai begitu ya. Orang juga berpikir, kenapa sih ini Harun Masiku? Siapa sih Harun Masiku ini? Nah, yang kemudian akhirnya satu-satu penuh dengan ya lika-liku lah bisa dikatakan sampai akhirnya 2025 ini semestinya bisa di awal bisa di 2020 begitu ya. Ada upaya untuk memang menghold ini? Saya nggak tahu persisnya. Cuman seingat saya ketika kalau bicara TWK ya, kami di TWK kan itu tanggal 30 September 2021. 30 September 2021. Ya, dikeluarkan dari KPK secara resmi. Tapi sejak bulan Maret atau Mei rasanya, saya lupa persisnya ya, itu kami sudah diberi surat untuk tidak boleh bekerja. Alasannya? Nah, itu nggak ada alasan. Itu Firly yang punya mau. Saya yakin Firly yang punya mau. Karena kami juga mengkonfirmasi ke banyak pejabat di KPK, mereka semua pada posisi ya ini mereka nggak bisa apa-apa gitu. Agak aneh kan. Kami kemudian dipaksa berhenti untuk tidak boleh mengerjakan apapun, untuk tidak boleh mengakses bukti apapun dalam pekerjaan. Dan waktu itu setelah beberapa lama waktu itu, karena beberapa teman kan yang mencari posisi Harun Masiku tentunya punya punya informan lah gitu ya, atau sumber-sumber informasi. Dan kemudian kami sudah mendapat informasi itu. Dan kami sampaikan, kami bisa mendapatkan Harun Masiku. Dan kami sampaikan karena nggak bisa, kami juga sampaikan melalui media. Kami bisa menangkap Harun Masiku. Tapi pimpinan KPK diam saja tuh. Kalau dia menganggap itu sebagai hal yang penting, tentu dia akan, coba dong, emang ada masalah apa gitu. Nah, tapi kan ternyata nggak mau. Jadi dari situ kemudian saya mengatakan ke publik, termasuk di podcast, saya bicara di podcast juga, saya bilang bahwa selama Firly Bahuri dan kawan-kawan sebagai pimpinan KPK, menjabat di KPK, saya yakin Harun Masiku nggak ditangkap. Dan ternyata yang saya sampaikan benar kan. Sampai Desember mereka nggak ada yang nangkap kan. Sekarang bulan Januari, pimpinan KPK sudah berganti. Jadi melihat banyak fakta-fakta itu memang banyak persoalan. Apakah itu sengaja di hold yang Mbak Disti sampaikan atau bagaimana saya nggak tahu. Tapi fakta-fakta itu nggak mungkin kan terjadi karena kebetulan. Kebetulan tapi banyak. Kebetulan tapi kok runtut begitu ya. Itu agak sedikit ini ya. Nah tapi yang kemudian juga menjadi pertanyaan adalah ini dia tadi Ketua Umum PDI Perjuangan pada saat HUT PDI Perjuangan hari ini begitu juga sempat mengkritisi KPK yang mengatakan KPK ini kok kerjanya hasto kan masih banyak juga tersangka yang lain yang kok kayaknya malah didiemin aja gini. Nah kita akan lihat nih Bu Mega mengkritisi KPK. Kita lihat. Ya KPK aku baru pikir apa iku yo. Lah KPK masa nggak ada kerjaan lain? Hah? Yang dituding, yang diubrek-ubrek hanya Pak Hasto iku we. Ayo wartawan, tulis itu. Karena sebenarnya kan banyak yang malah udah tersangka. Tapi meneng we. Aku udah kalau tiap hari buka koran, mungkin ada tambahan. Gak ada. Tadi aja sebelum kesini yang ngono. Kali-kali sopo ngono yang rentep iku lho, kan akeh. Ntar kalau saya ngomong katanya saya ini tidak tidak sopan. Masa kalian gitu takut?
Sebenarnya takut tuh apa tuh? Saya kan udah ngomong tuh ilusi. Nah, gimana tuh? Ya, secara umum yang disampaikan oleh Bu Mega benar bahwa perkara-perkara yang lain harus diusut juga. Nggak cuma soal Nggak cuma Hasto. Mas Hasto. Tapi Hastonya juga harus jalan juga. Artinya semuanya harus jalan. Tapi kok yang diubuk-ubuk kayaknya Saya kira gini, kalau yang diubuk-ubuk yang itu saja mungkin yang diberitakan barangkali. Karena kan biasanya kalau ditarik-tarik ke politik kan di pemberitaan jadi seru gitu ya. Atau drama-dramanya banyak. Tapi kalau perkara memang idealnya KPK harus meningkatkan untuk menangani perkara-perkara yang lain. Itu penting. Yang disampaikan Bu Mega benar. Tapi bukan berarti Harun Masiku dan Hasto perkaranya kemudian dikesampingkan. Saya kira juga nggak benar juga. Gitu kurang lebih. Tapi kenapa kok yang lain menang baik kalau katanya Bu Mega? Memang begini, kita lihatlah. Di masa kepemimpinan Firly Bahuri itu kepercayaan publik kepada KPK turun drastis. Bahkan lembaga penegak hukum paling tidak dipercaya. Saya kira fakta-fakta itu membuat peran serta masyarakat untuk melapor dan lain-lain itu menjadi jauh berkurang pastinya. Sehingga bisa jadi itu mempengaruhi pengungkapan perkara yang dilakukan oleh KPK. Apalagi KPK berkali-kali justru membuat persoalan sendiri. Contohnya di antara pimpinan sendiri ada yang bicara kita nggak mau TT lah, kita hanya mau fokus pencegahan segala macam. Ya, tapi kan sekarang kan baru beberapa hari ini pimpinan KPK yang baru. Tentunya kita semua mesti harus mendorong agar KPK bisa mengembalikan kepercayaan publik, bisa melakukan upaya-upaya untuk menguatkan kembali dan melakukan tindakan-tindakan untuk memberantas korupsi dengan lebih baik, sekaligus juga melakukan upaya pencegahan dengan optimal. Nah, tadi juga Bu Mega sempat mengatakan ilusi. Nah, itu apanya ilusi itu? Nah, jadi kasusnya Mas Hasto ini yang soal dugaan ini ilusi apa enggak sih sebenarnya? Nah, kalau gini ya, ilusi apa tidak tentunya harus dibuktikan di persidangan. Dan terkait dengan masalah ini memang idealnya bisa dilakukan dengan lebih cepat begitu ya, dengan lebih cepat karena jangan sampai kemudian timbul drama-drama yang lain. Apalagi ada persepsi yang kemudian dilekatkan ini seolah-olah kasus politik ya. Kalau segera dibawa ke persidangan, alat bukti akan dibuka. Sehingga kita semua bisa mengikuti apa sih sebenarnya terjadi. Betulkah bahwa itu nggak ada bukti? Betulkah bahwa itu kasus politik? Nah, itu kan semua akan terungkap di persidangan. Dan itu bisa diuji di persidangan nanti kita lihat apakah itu sebagai ilusi atau tidak. akuntabilitas. Ya. Oke. Mas Hasto, Sekjen PDI Perjuangan sudah ditetapkan menjadi tersangka tanggal 13 Januari 2025 akan diperiksa secara perdana ketika sudah statusnya sebagai tersangka setelah kemarin sempat tidak hadir karena dengan alasan masih mengurusi HUT PDI Perjuangan. Iya. Akan langsung ditahan atau gimana nih? Jangan tanya saya dong. Tapi mestinya biasanya KPK yang tahu ya. Cuman katanya bisa nahan hari Jumat katanya. Tapi enggak lah. Terlepas dari segala persoalan itu tentunya biasa namanya proses pemeriksaan itu. Terus ditahan apa tidak ditahan memang itu ada kewenangan di KPK ya. Apakah KPK kemudian meyakini bahwa yang bersangkutan itu tidak akan menghilangkan barang bukti, tidak mengulangi perbuatannya atau tidak melarikan diri. Kalau itu ternyata ada, tentunya KPK tidak akan buru-buru menahan. Tapi kalau ada keyakinan itu, KPK akan bisa jadi akan segera menahan. Dan itu aturan yang berlaku umum ya. Artinya semua penegak hukum akan menggunakan indikator tadi, seperti saya katakan tadi. Kalau menurut keyakinan Anda sebagai mantan penyidik senior KPK? Saya bukan orang yang ahli penerawangan. Tapi terlepas dari itu tadi, tentunya KPK punya indikator-indikator tadi. Sepanjang indikator itu ternyata tidak dipandang mengkhawatirkan, maka biasanya penahanan tidak akan segera dilakukan. Oke. Kita akan lihat nanti berarti ya tanggal 13 Januari 2025 Mas Hasto juga mengatakan akan kooperatif, akan mendatangi pemeriksaan KPK begitu ya, termasuk juga soal penetapan tersangkanya. Penggeledahan juga memang sudah dilakukan begitu ya. Saya kemarin sempat ini Mbak mendengarkan ya penyampaian dari KPK di konferensi pers rasanya. Oh yang kemarin tanggal 9 itu?
Saya lupa kapan waktunya. Cuman ketika disampaikan itu intinya perbuatan selain dari terkait dengan masalah suapnya juga obstruction of justice. Di antaranya adalah menyuruh untuk merendam handphone. Ya. Merendam handphone. Kata-katanya itu saya baca di media. Artinya kalau itu benar, biasanya KPK itu atau penyidik KPK itu punya alat buktinya, bisa alat bukti elektronik atau bahkan voice. Artinya buktinya mestinya konkret gitu. Jadi kalau itu benar, perkara ini akan sangat jelas harusnya ya. Tapi tentunya kita akan lihat dan dalam proses pemeriksaan itu mesti akan diklarifikasi. Biasanya begitu. Anda yakin Harun Masiku masih di Indonesia? Kalau dia ada di luar negeri itu akan mudah ketahuan. Biasanya begitu. Karena wajah kita kan wajah Melayu ya. Logat dan segala macam itu akan mudah kelihatan. Dan kalau kita kan ada administrasi kependudukan dan segala macam, termasuk ada paspor. Jadi kalau dia di luar negeri pasti akan sangat kesulitan ya. Tapi kalau dia di Indonesia itu peluang sembunyinya itu justru akan lebih mudah. Dari pertimbangan itu, dari perkiraan itu, saya memperkirakan dia ada di Indonesia. Anda memperkirakan ya. Seorang Harun Masiku masih berada di Indonesia. Saya menduga begitu. Menduga Harun Masiku masih ada di Indonesia, posisinya masih ada di Indonesia dan lebih mudah untuk sembunyi ketika di Indonesia. Iya, mestinya akan begitu. Karena dia di Indonesia kan punya banyak teman gitu ya. Dan keluarga barangkali atau siapapun lah. Termasuk masih ada yang melindungi? Nah itu nggak tahu. Kalau ada skala nih dari satu. Tapi gini. Logikanya saja kalau kita pikir. Kepentingan dia sembunyi ini apa? Kenapa? Karena perbuatan memberi suap itu ancaman hukuman maksimalnya 5 tahun. Paling-paling kalau sidang dia kooperatif segala macam, paling vonis 2 tahun lah, atau 2 tahun setengah atau 3 tahun. Jarang sekali ketika dengan fakta perbuatan seperti ini ya, jangan sekali dia kena hukuman yang maksimal itu jarang sekali. Terus dia sembunyi 5 tahun, emang nggak capek sembunyi? Emang sembunyi itu enak? Enggak. Dari banyak hal itu maka saya mengira sembunyi ini mestinya bukan maunya dia. Jadi maksud Anda sebenarnya dia nggak mau sembunyi, iya. Tapi ada. Rugi dong. Sekarang kita pikirkan, andaikan posisi kita sebagai Harun Masiku, sembunyi 5 tahun, emang dia nggak punya keluarga, emang dia nggak pengen berinteraksi sosial seperti orang biasa, itu hukuman berat. Jadi sembunyi itu kerugian besar buat Harun Masiku. Nah, kalau dalam logika itu, mestinya Harun Masiku dalam pikiran saya mestinya dia tidak senang dengan sembunyi itu. Semoga kalau dia mendengar ini dia pulang, dia mau nongol dan menyelesaikan semua persoalan gitu. Ngapain dia juga dia sembunyi? Dan dari pemikiran itu saya cukup bisa menduga bahwa tentunya ada pihak yang berkepentingan dan melakukan suatu upaya baik membantu atau melakukan tindakan menyembunyikan. Ada pihak yang berkepentingan untuk menyuruh menurut Anda? Menyuruh bisa jadi. Kalau menyuruh kan berarti yang sembunyi Harun Masiku aja cuma disuruh. Ada yang bertindak untuk menyembunyikan. Bisa jadi seperti itu. Karena dalam logika saya, ngapain dia sembunyi 5 tahun? Padahal kalau dia cuma datang, selesai, toh juga sembunyi bukan berarti perkaranya hilang. Tapi hanya menunda, justru membuat dia lebih sengsara dengan sembunyi. Dan lebih berat. Iya, dan semakin rugi dia. Belum biaya. Iya kan? Emang dia punya penghasilan dari mana ketika dia melarikan diri? Kan sulit. Oke. Nah, kalau dari skala dari 1 sampai 100, menurut Anda, keyakinan Anda sebagai mantan penyidik senior KPK di bawah kepemimpinan KPK yang baru sekarang ini, berapa persen Harun Masiku ini bisa ditangkap? Ya, kalau melihat perkara ini sekarang, di mana pimpinan KPK yang baru menetapkan Hasto sebagai tersangka, pastinya Harun Masiku akan segera ditangkap. Jadi kalau melihat keyakinan, ya mendekati 100 lah. Kalau 100 kayaknya terlalu perfect ya. Ya mungkin 95 lah gitu ya. 95% Anda yakin? Saya yakin akan segera ditangkap. Harusnya begitu. Dan kalau sungguh-sungguh dicari itu ditangkap, mestinya nggak sulit. Tapi mencari atau menangkap orang yang kabur itu nggak mungkin instan. Nggak mungkin ayo kita berangkat mau nangkap orang yang kabur. Nggak mungkin. Pasti ada tahapan-tahapan penjejakan, memperkecil ruang lingkup dan segala macam sampai kemudian tertangkap. Nah, proses ini
butuh waktu biasanya. Cepat atau lambatnya tergantung teknik dan pengalaman dari orang yang melakukan. Tapi ketika ada kemauan, proses itu mesti akan segera terjadi. Ketika ada kemauan, Ya. berarti yang kemarin nggak ada kemauan. Kan saya udah bilang, nggak akan ditangkap dan terbukti kan. Oke, kalau menurut Anda, bulan ini, bulan Februari, Nah, nggak bisa dipastikan dan nggak bisa diduga karena tadi banyak faktor yang kemudian itu tidak bisa dihitung seperti suatu proses-proses produksi atau proses-proses lumrah, itu nggak bisa karena banyak hal. Tapi tentunya ketika proses ini berjalan ditambah dengan Harun Masiku, ketika Hasto tersangka ngapain lagi dia sembunyi gitu kan? Mestinya dia juga akan termotivasi dengan lebih kuat untuk segera menyerahkan diri. Saya yakin itu. dan Anda yakin Harun Masiku akan menyerahkan diri? Dia sembunyi semakin rugi. Dan dia cukup pintar ya, artinya dengan level pendidikannya dia, pengalamannya dia, pernah di staf ahli Komisi 3. Artinya dia cukup paham bahwa dia tidak mau menyiksa diri lebih banyak lagi gitu. Langkah KPK di bawah kepemimpinan yang baru, begitu ya. Anda meyakini perlahan demi perlahan kepercayaan publik bisa kemudian meningkat lagi dengan diawali dengan kasus ini yang penetapan tersangka. Tentunya saya nggak bisa yakin apa tidak yakin ya. Tapi ketika pimpinan KPK sekarang ini sudah dilantik, terpilih dan dilantik, terlepas dari segala keraguan, segala persoalan yang ada ya, mereka harus bisa menguatkan KPK, mereka harus bisa membangkitkan kembali KPK agar dipercaya publik. Jadi bukan hanya yakin apa tidak yakin, tapi harus. Soal nanti terjadi apa tidak, kita lihat kinerjanya nanti. Oke, kita akan lihat nanti di bawah kepemimpinan pimpinan KPK yang baru ini, apakah kemudian kinerjanya sangat ditunggu, bisa mengembalikan kepercayaan publik yang udah kadung begitu ya kemarin begitu. Kita lihat sendiri. Nah, kalau saya katakan tanya begitu ya, 3 kata untuk Harun Masiku. Menyerahkan diri. Segera menyerahkan diri. Segera menyerahkan diri. Soal Hasto Kristianto. Ya, semoga prosesnya cepat selesai. Semoga prosesnya cepat selesai. Ya. Apa yang ingin Anda sampaikan soal KPK di bawah kepemimpinan yang baru? Harapan Anda terbesar Anda setelah kemarin di bawah kepemimpinan yang lama? Ya. Kita tahu KPK itu lemah karena dilemahkan dengan undang-undangnya, dilemahkan dengan independensinya yang kemudian dibikin rupa menjadi tidak independen, dan pimpinan KPK yang merusak KPK. Dan saya kira cukup jadikan apa yang dilakukan oleh pimpinan KPK Mas Firly dan kawan-kawan ini sebagai sejarah dan pengalaman. Pimpinan KPK yang baru tentunya mesti harus belajar dari itu. Terlalu mahal bagi negara ini ketika membiarkan KPK rusak, membiarkan indeks persepsi korupsi terjun dari 40 ke 34, membuat masyarakat kehilangan kepercayaan atau mengkehilangan harapan untuk memberantas korupsi. Jadi saya kira saya kira pasti ya pimpinan KPK yang sekarang ini saya yakin lah mereka adalah orang-orang yang mencintai negeri ini. Kalau mereka mencintai negeri ini, bertindak yang baik, berantas korupsi dengan yang baik, terlepas dari segala kekurangan karena kita manusia, maka berbuat seoptimal mungkin untuk menguatkan KPK dan untuk bisa membuat Indonesia menjadi lebih baik. Ada banyak harapan baik tentu saja yang masih disematkan kepada lembaga anti rasuah ini, KPK ini. Terima kasih Baik, Mas sama-sama. Novel Baswedan yang merupakan mantan senior penyidik KPK telah bergabung bersama kami di On Point with Adi sama-sama. Stilarasati. Nah, itu tadi perbincangan kita di On Point with Adi Stilarasati bersama dengan Mas Novel Baswedan. Kita akan tunggu bagaimana kelanjutannya. Terima kasih sudah menyaksikan. Nantikan episode selanjutnya di On Point with Adi Stilarasati. Dadah. Thank you Mas ya. Ya, sama-sama. Tapi